Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniela Molalase dengan NIM CODO 404040. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan eh, tentang pemotongan PPh Pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Lalu kita masuk ke dalam pengertian bukan pegawai dan peserta kegiatan. Peserta kegiatan ialah orang pribadi yang memperoleh penghasilan karena keikutsan sertaan dalam suatu kegiatan tanpa adanya hubungan kerja maupun kontrak jasa berkelanjutan dengan pemberi penghasilan. Penghasilan yang diterima bersumber dari hadiah, penghargaan, dan kompensasi karena partisipasi dalam suatu acara tertentu. Penghasilan ini bersifat insidentil, tidak berulang, dan biasanya dikenakan pajak secara final. Contoh contoh peserta kegiatan, yaitu pertama ada pemenang lomba, ada penerima hadiah kuis, peserta kompetisi, penerima, dan penghargaan tertentu. Lalu bukan pegawai. Bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, tetapi bukan dalam hubungan kerja dengan pemberi penghasilan. Contohnya, tenaga ahli atau dokter, konsultan, notaris, akuntan, pembicara seminar, pelatih, dan pengajar lepas. Contohnya sudah disebutin, tapi kita sebutin lagi ya. Contohnya ini, konsultan, dokter praktek, notaris, pengacara, pelatih, pembicara seminar, dan pengajar lepas. Dasar hukum. Dasar hukumnya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada PMK Nomor 168 PMK.03 Tahun 2023, PMK Nomor 58 PMK 03 Tahun 2024 tentang pemotongan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang sorry, pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26. Selanjutnya kita masuk ke dalam tarif dan mekanisme pemotongan. Yang pertama ada bukan pegawai. Tarif pemotongan sama dengan 50% dikali tarif pasal 17 UU PPh dikali penghasilan bruto. Tarif pasal 17 bersifat progresif. Dimulai dari 60 juta dikenakan tarif progresif 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta dikenakan 25%, 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%, dan 5 miliar ke atas dikenakan 35%. Nah, seperti di tabel ini terdapat tarif bukan pegawai ketentuan sebelumnya. Yang pertama, dengan kondisi tidak berkesinambungan, maka tarifnya dikenakan pasal 17 dikali PH penghasilan bruto dikali 50%. Lalu, ketika kondisi berkesinambungan memiliki NPWP hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya, maka dikenakan tarif pasal 17 dikali P penghasilan bruto dikali 50% dikurangi PTKP. Lalu ketika di kondisi berkesinambungan tidak memiliki NPW atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotongan PP pasal 21, maka tarifnya itu pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali 50%. Nah, tarif bukan pegawai PMK 168 tahun 2023 itu tarif pasal 17 dikali PH bruto dikali 50%.
Contoh soal, seorang konsultan memperoleh honorium 20 juta. Maka dasar pengenaan pajaknya 50% dikali 20 juta, maka didapatkan 10 juta. Lalu kita cari PPh satu terutang. Untuk mencari PP pasal 21 terutang dicari dengan 5% dikali dasar pengenaan pajak yaitu 10 juta, maka didapat 500.000. Selanjutnya, kita masuk ke dalam peserta kegiatan. Peserta kegiatan, tarif pemotongannya yaitu final 5% dikali penghasilan bruto. Sifat final artinya yang pajak yang dipotong tidak dapat dikreditkan atau digabungkan dalam SPT tahunan. Nah, terdapat tabel di sini tarif subjek lainnya ketentuan sebelumnya. Subjek pajak, peserta kegiatan dikenakan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Lalu ada di sini tarif subjek lainnya PMK 198 tahun 2023. Subjek pajaknya yaitu peserta kegiatan. Kita berfokus dulu ke peserta kegiatan yaitu tentang tarif dikenakan pasal 17 dikali penghasilan bruto. Sama ya. Nah, ada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu pertama adalah peserta lomba debat memperoleh hadiah 15 juta. 15 juta, maka kita harus mencari PPh 21 finalnya, yaitu dengan 5% dikali 15 juta. Maka didapatkan 750.000. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan perlakuan pajak. Perlakuan PP pasal 21 bagi bukan pegawai dan peserta kita berbeda dalam beberapa aspek. Bukan bukan pegawai dikenakan pajak atas 50% dari penghasilan bruto dengan tarif progresif pasal 17 UU PPh 5% sampai 35% dan bersifat tidak final, sehingga masih dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Sebaliknya, peserta kegiatan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan bruto dengan tarif final sebesar 5%, yang berarti tidak dapat dikreditkan lagi. Perbedaan utama terletak pada dasar pengenaan tarif, sifat, pajak, dan sumber penghasilan yang diperoleh. Tantangan penerapan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai dan peserta kegiatan. Antara lain, 1. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perbedaan ketentuan antara bukan pegawai dan peserta kegiatan. Yang kedua, kepatuhan administrasi yang masih rendah, misalnya keterlambatan pemotongan atau pelaporan oleh pemberi kerja. Yang ketiga, sosialisasi aturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak yang belum merata, sehingga masih ada pihak yang menggunakan ketentuan lama. Lalu yang keempat, ada potensi penghindaran pajak, seperti penghasilan yang tidak dilaporkan sesuai nilai sebenarnya atau pembayaran dilakukan secara tidak resmi. Itulah bagi tantangan yang tantangan dalam penerapan PP Pasal 21 bagi bukan pegawai dan peserta kegiatannya. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi PPh Pasal 21 bukan hanya dikenakan kepada pegawai, melainkan juga pada bukan pegawai dan peserta kegiatan. Bukan pegawai dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 atas 50% dari penghasilan bruto. Sedangkan peserta kegiatan dikenakan PPh final sebesar 5% dari penghasilan bruto. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak terhadap semua pihak yang memperoleh penghasilan. Itulah hari ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terdapat eh, data-data yang tidak sesuai. Saya harap mohon maaf. Sekian dan terima kasih.